Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak kita merasa hidup ini berat? Usaha sudah jalan, doa juga dipanjatkan, tapi kok rasanya hati tetap sempit? Rezeki seret, pikiran penuh, hidup terasa capek, padahal kita merasa sudah berusaha. Bisa jadi bukan karena Allah jauh dari kita, tapi karena kita yang terlalu jarang kembali kepada Allah. Dan para salaf, orang-orang terbaik umat ini mengajarkan satu amalan yang sering diremehkan. Ringan di lisan, murah, mudah, tapi mengubah hidup secara perlahan dan nyata. Amalan itu bernama istighfar. Istighfar bukan sekadar ucapan. Banyak orang mengira istighfar itu hanya ucapan, astagfirullah, astagfirullah. Padahal menurut manhaj salaf, istighfar bukan sekadar kata, tapi sikap hidup. Istighfar itu artinya mengakui kesalahan, menyesali dosa, dan kembali kepada Allah dengan rendah hati. Salaf tidak memandang istighfar sebagai cuman penghapus dosa kecil. Tidak. Bagi mereka istighfar adalah napas ruhani. Karena mereka sadar dosa sekecil apapun kalau dibiarkan akan mengeraskan hati dan menutup pintu kebaikan. Istighfar membuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Mohonlah ampun kepada Rob kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak-anak, serta menjadikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Ini bukan janji motivator, ini janji Allah langsung. Ada kisah masyhur dari Hasan al-Basri rahimahullah. Suatu hari orang datang mengadu kemiskinan. Beliau menjawab, perbanyak istighfar. Orang lain datang mengadu belum punya anak. Jawaban beliau sama, perbanyak istighfar. Orang lain mengadu kekeringan dan kesempitan hidup. Beliau tetap menjawab, perbanyak istighfar. Murid-muridnya heran, kenapa semua masalah jawabannya sama? Beliau berkata, aku tidak mengatakan dari diriku, aku hanya menyampaikan apa yang Allah janjikan. Salaf memahami satu hal penting, dosa menghalangi rezeki, dan istighfar membukanya kembali. Salaf takut dosa, bukan takut miskin. Zaman sekarang kita takut miskin, takut gagal, takut masa depan. Tapi salaf berbeda, mereka takut dosa, karena mereka tahu rezeki bisa dicari, tapi kalau hati rusak, hidup akan selalu sempit. Maka jangan heran mereka istighfar setelah sholat, setelah sedekah, setelah dakwah, bahkan setelah amal besar. Kenapa? Karena mereka tidak sibuk merasa hebat, mereka sibuk takut amalnya tidak diterima. Istighfar dan ketenangan hati. Pernah merasa gelisah tanpa sebab, padahal tidak ada masalah besar, tapi hati tidak tenang. Salaf meyakini kegelisahan itu sering datang dari dosa yang belum dibersihkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hatiku tertutup dan aku beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Bukhari. Kalau Rasulullah SAW saja terus istighfar, padahal beliau maksum, apalagi kita? Salaf menjadikan istighfar sebagai obat hati, penenang pikiran, dan jalan keluar saat hidup terasa buntu. Istighfar menolak musibah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Salaf memahami istighfar itu seperti benteng. Banyak musibah yang tidak jadi turun bukan karena kita kuat, tapi karena Allah masih memberi kesempatan kita kembali. Bagaimana istighfar ala salaf? Istighfar ala salaf itu sederhana tapi konsisten. Bukan ribuan dalam sehari lalu berhenti, tapi sedikit, rutin, dan sadar. Mereka membiasakan istighfar pagi, istighfar petang, istighfar setelah sholat, istighfar sebelum tidur. Kalimat yang sering mereka baca, astagfirullah wa atubu ilaihi. Bukan karena mereka suci, tapi karena mereka takut mati dalam keadaan lalai. Akhir kata, tidak ada manusia yang suci dari dosa, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ampunan Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang cepat kembali, banyak beristighfar, dan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.